warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minarti dengan NIM A1N1230049. Di sini saya akan membahas tentang keprofesian bidang dan bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Yang pertama ada bimbingan. Bimbingan adalah proses pendampingan yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam mengembangkan potensi diri, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Bimbingan biasanya dilakukan oleh seorang bimbingan atau konselor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam memberikan arahan, dukungan, dan informasi kepada individu atau kelompok. Yang kedua, ada konseling. Konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, atau emosional. Konseling dilakukan melalui secara rahasia dan bersifat mendukung. Konselor bertindak sebagai fasilitator yang membantu klien memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi serta memberikan dukungan dan bimbingan untuk mencapai perubahan positif. Bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseling atau individu yang dibimbing dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam bimbingan konseling ada beberapa bagian. Yang pertama, urgensi layanan guru. Layanan bimbingan dan konseling sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru bimbingan konseling memiliki peran penting dalam membantu siswa mengembangkan dan memahami diri mereka sendiri, baik dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun karir. Mereka membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, termaksud masalah belajar, masalah sosial, dan masalah pribadi. Layanan bimbingan dan konseling atau BK penting untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan yang optimal. BK juga membantu peserta didik menemukan potensi diri, memberikan arahan, dan memberikan ruang untuk mengkonsultasikan masalah. Berikut adalah beberapa urgensi layanan guru bimbingan konseling. 1. Membantu peserta didik. BK membantu peserta didik menemukan potensi diri, memberikan arahan, dan memberikan ruang untuk mengkonsultasikan masalah. Yang kedua, membantu pencapaian tujuan belajar. BK membantu siswa, khususnya ABK, maupun mencari jalan keluar dari kesulitan proses pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa. BK mengembangkan potensi kemampuan siswa. 4. Membentuk karakter siswa. BK memiliki peran penting sebagai pembentukan karakter siswa. Yang kedua, yaitu pengawas bimbingan dan konseling. Pengawas bimbingan dan konseling memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling disediakan dengan efektif dan efisien. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja guru bimbingan konseling, serta memberikan umpan balik dan saran untuk peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga yaitu penyusunan program. Penyusunan program bimbingan dan konseling adalah proses yang melibatkan identifikasi kebutuhan siswa, penentuan tujuan dan saran, pemilihan metode dan teknik, dan penentuan sumber daya yang diperlukan. Program ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta tujuan dan sasaran pendidikan sekolah. Program ini juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan siswa dan konteks sekolah. Berikutnya adalah fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, membantu mengembangkan potensi diri. Bimbingan dan konseling membantu individu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi diri mereka. Melalui proses ini, individu dapat menemukan kekuatan dan bakat yang dimiliki serta mengoptimalkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan hidup.
Yang kedua, menyelesaikan masalah dan konflik. Fungsi utama bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mengatasi masalah dan konflik yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Dengan bantuan konselor, individu dapat mengeksplorasi solusi yang tepat dan mengatasi hambatan yang menghalangi perkembangan mereka. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional. Bimbingan dan konseling juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan dukungan emosional kepada individu yang sedang mengalami kesulitan atau stres. Konselor memberikan ruang aman bagi individu untuk berbagi perasaan atau pengalaman mereka, serta memberikan dukungan moral dan emosional. 4. Membantu dalam pengambilan keputusan. Proses bimbingan dan konseling untuk membantu individu dalam melakukan refleksi diri dan memahami nilainya, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan tujuan hidup mereka. Yang kelima, meningkatkan keterampilan sosial. Melalui bimbingan dan konseling, individu dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan pribadi. Fungsi penting dari bimbingan dan konseling adalah mendorong pertumbuhan pribadi individu. Melalui proses ini, individu dapat mencapai pemahaman lebih dalam tentang diri mereka sendiri, mengatasi ketakutan dan hambatan, serta mencapai kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Berikutnya, metode dan bimbingan konseling. Metode yang digunakan dalam bimbingan dan konseling sangat beragam tergantung pada situasi dan kondisi individu. Beberapa metode yang umum digunakan adalah konseling individu, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Baik, kesimpulan dari presentasi saya yaitu bimbingan dan konseling sangat penting dalam proses pendidikan. Melalui bimbingan dan konseling, siswa dapat mengembangkan potensi diri mereka secara optimal dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih. You don't even know